Oke, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Kak Ahmad Hidayatul Firdaus selaku expert pada kelas malam hari ini dan teman-teman semua yang saya sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat bersama-sama mengikuti kelas rutin kita, yaitu kelas struktur aljabar bersama expert dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Meskipun kelas kita hanya dilaksanakan secara virtual, tetapi tentunya tidak mengurangi semangat kita semua. Selama kelas berlangsung, diharapkan teman-teman semua dapat mengikutinya dengan baik dari awal sampai akhir. Siapkan catatan teman-teman. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan aja ke expertnya. Kemudian silakan pilih tempat belajar yang paling nyaman dan terhubung dengan koneksi internet yang baik. Oke, langsung saja kepada Kak Daus, dipersilahkan. Ya, terima kasih udah untuk pembukaannya. Videonya cuma ya jelas. Oke. Bentar, bisa. Geser nggak ininya, slide-nya? Kayaknya cuma itu dong ya. Kenapa Bang? Slide-nya kenapa? Yang ditampilin di situ cuma slide-nya dong ya. Kalau pas di full-nya nggak bisa. Iya, maksudnya belum mode slide show Bang. Oh, berarti ini kali. Nah, udah. Sekarang udah. Oh iya, berarti bisanya nge-lag ya. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah hadir dan menyempatkan waktunya di malam ini. Ya, mungkin juga waktu istirahatnya sedikit keganggu, jadi sebelumnya kakak mohon maaf juga. Jadi tanpa berlangsung lama lagi, mungkin kakak mulai aja ya. Sebelumnya yang pas pertemuan pertama itu agak kejauhan sih, bukan kejauhan lagi, bahkan itu kejauhan materinya. Jadi mungkin kita kenalan dulu yang pertamanya itu grup ya. Soalnya materi yang pas pertemuan pertama itu isomorfis, materi setelah UTS. Oke, ini ada grup. Nah, jadi notasi umum di nanti pas kalian, terutama yang semester 1-3,
yang belum ambil mata kuliah struktur aljabar mungkin bakal lebih sering apa namanya muncul notasi-notasi kayak gini gitu kan. Karena lebih ke kayak himpunan sini. Jadi ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan real, dan rasional. Cuma ada beberapa notasi baru juga gitu kayak bilangan real positif, bilangan rasional positif, dan juga ada operasi biner. Nah, mungkin apa sih itu operasi biner gitu kan? Ya, jadi operasi biner tuh sebenarnya kalau misalkan kita setiap hari, gampangnya ya kalau kalau secara abstrak itu operasi biner. Kalau misalkan yang non abstraknya itu contohnya kayak di kehidupan kita sehari-hari kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pun itu termasuk operasi biner. Sederhananya gitu aja. Makanya kita kalau di struktur aljabar nyebutnya operasi biner aja gitu tuh. Soalnya nanti ya bakal banyak lah ditemuin. Nah, ini ada grup G dengan operasi biner, simbolnya itu dalam kurung G ini ngewakilin grupnya itu apa, terus koma, ini operasi biner disimbolin sama bintang gitu ya. Berarti dia operasi binernya itu apa gitu. Jadi grup apa, operasinya pakai operasi apa. Tuh, dan contohnya yang lain itu ada di sini grup yang dalam kurung Z, plus ya. Maksudnya itu grup bilangan bulat dengan operasi biner plus. Nah, kalau misalkan Z-nya diganti jadi R, berarti bilangan real operasi binernya plus. Kalau R plus, R dengan plus, berarti bilangan real operasi binernya itu plus. Itu. Dan satu lagi, dan ini apa ya, kadang sering kelupaan, tapi ternyata ini yang paling penting gitu tuh, elemen identitas. Ntar bakal dijelasin lebih lanjut ya elemen identitas. Simpelnya elemen identitas tuh kalau suatu bilangan dioperasi binarkan dengan bilangan inverse-nya atau kebalikannya gitu ya. Kebalikan di sini. Oke, intinya bilangan suatu bilangan dioperasi binarkan dengan inverse-nya itu akan menghasilkan elemen identitas. Contohnya kayak misalkan bisa nggak ya? Oh, oke. Oh, melek. Nanti dulu. Ya, misalkan di sini 2. Nah, operasi binarnya itu kita pakai tanda ini aja ya, penjumlahan aja. Berarti 2 tambah berapa biar hasilnya itu 0. Karena ini penjumlahan. Nah, berapa hayo? Udah pasti negatif 2. Nah, kalau misalkan 3 berarti negatif 3. Kalau misalkan akar 2 berarti negatif akar 2 dan seterusnya. Itu sih simpelnya teman-teman. Tapi selain penjumlahan juga, ada juga perkalian. Kalau misalkan perkalian, itu inverse-nya itu berarti kalau misalkan kita pakai contoh yang tadi, 2, inverse-nya perkalian itu berarti, tadi kan kalau penjumlahan 0, kalau misalkan perkalian itu 1 sekarang, elemen identitasnya. Berarti 2 dikali berapa biar hasilnya itu 1? Jawabannya adalah, ya, 1/2. Dan seterusnya. Ya, itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, di sini ada definisi grup ya. Itu notisnya siapa ya sih Kak? Teng teng teng. Enggak udah kah? Itu dah. Mas. Mas HP sepertinya Ada suara. Ya, terima kasih.
Ya, di sini ada definisi grup. Jadi definisi grup itu ada grup G, D itu himpunannya itu tak kosong gitu tuh. Tak kosong berarti di setiap isi grupnya itu ada gitu. Ada entah A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Intinya D itu grupnya nggak kosong. Dengan operasi binernya itu bintang. Dan terus struktur G ini disebut grup. Nah, tadi kan di awal kan ada tuh istilah umumnya kan, ini grup G dengan operasi biner bintang. Dikatakan grup kalau misalkan memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu pertama adalah asosiatif, asosiatif, dan ya asosiatif, kayak mungkin teman-teman udah tahu juga ya. Dan yang kedua itu elemen identitas. Elemen identitas itu yaitu termasuk dalam grup G itu sendiri. Ya, sehingga jika suatu elemen G, katakanlah satu, dua, ataupun dan sebagainya, intinya elemen elemen G ini si A di operasi binerkan sama identitas menghasilkan identitas dikalikan A, dikalikan di biner, operasi biner A, yaitu karena dia bentuknya identitas, kayak tadi yang kakak sebutin, berarti dia hasilnya bakal tetap A lagi. Itu bakal tetap si A. Untuk setiap A-nya itu pasti anggota G juga. Jadi, identitasnya anggota G, A-nya juga anggota G. Dan yang ketiga, untuk setiap A-nya anggota G, dia itu punya elemen inverse. Elemen inverse itu kebalikannya ya, kebalikannya dari yang si A, elemen inverse A ini anggota G juga, sehingga kalau misalkan apa namanya si A tadi operasi biner kan dengan inverse-nya akan menghasilkan identitas. Ini identitas. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan atau lanjut dulu aja sampai selesai? Jadi hapus. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau kita lanjut dulu aja? Gak ada yang respon, Kak. Kayaknya lanjut dulu aja. Oke, kita lanjut. Ya, itu tadi cara untuk membuktikan grupnya. Maksudnya definisi sama langkah untuk membuktikan bahwa itu sebuah grup ada 3 yang tadi ya. Dan lebih lanjut lagi, kalau misalkan si grup kita tadi, kalau misalkan memenuhi komutatif, berarti kan sebelumnya kan asosiatif ya, kalau yang di sini kan ya. Nah, di sini asosiatif. Kalau setelah asosiatif, kalau misalkan dia juga terbukti dia komutatif, berarti dia termasuk grup abelian atau abelian group. Ya, jadi abelian group itu simpelnya grup yang komutatif atau A bintang B sama dengan B bintang A. Itu. Itu sih tambahannya. Cuma ya perlu catatan karena nggak semua grup itu dia bakal komutatif gitu. Nanti bakal ada contohnya juga. Nah, ini contoh pertama. Ya, teman-teman jangan langsung kaget dulu ya. Soalnya ini bakal lumayan panjang juga penyelesaiannya. Soalnya emang kebanyakan simpel, cuma penyelesaiannya panjang. Ya ini contohnya, misalkan ini anggota, misalkan bilangan bulat, Z merupakan himpunan bilangan bulat, dan misalkan juga 2Z. Nah, berarti maksudnya ini didefinisikan sebagai 2N. N-nya itu anggota bilangan bulat,
Berarti kalau misalkan N-nya itu 1, berarti 2 kali 1, 2. Tuh. Kalau misalkan N-nya 2, berarti 4, dan seterusnya. Dan operasi bintang itu didefinisikan oleh A bintang B itu sama dengan A plus B. Untuk setiap A sama B-nya itu anggota 2Z. Nah, sekarang kita mau buktiin nih bahwa si 2Z ini merupakan grup atau enggak. Nah, langkah pertamanya ini, untuk menunjukkan bahwa 2Z itu tertutup terhadap operasi biner, kita ambil aja A sama B-nya itu apa aja gitu tuh. A sama B disimbolinnya. Misalkan A-nya itu 2X. Oke. Atau mau yang lain juga nggak apa-apa. Kita di sini pakainya 2X. A-nya itu 2X, B-nya itu 2Y. Nah, X sama Y-nya ini bilangan bulat. Lalu kan karena tadi A bintang B-nya itu sama dengan A plus B, dan A-nya itu 2X, B-nya itu 2Y, jadi 2X tambah 2Y sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y. Sehingga, nah karena ini 2 dalam kurung X tambah Y-nya itu merupakan anggota bilangan 2Z juga, yang dimana X plus Y-nya itu merupakan anggota Z, bilangan bulat, sehingga 2 dalam kurung X plus Y itu anggota dari 2Z. Jadi terbukti bahwa 2Z tertutup terhadap operasi biner. Betul. Nah, ini yang apa namanya pembuktian yang poin pertama benar ya. Tinggal kita buktikan poin kedua dan poin ketiga. Jadi poin pertama ini selesai. Nah, ini ekspresinya itu kan dia anggota Z, dan kalau misalkan semuanya 2X plus Y, ini anggota 2Z. Oke. Nah, untuk menunjukkan operasi biner asosiatif, oh ya, tadi sebelumnya tertutup dulu ya. Tertutup, dan sekarang asosiatif, tadi salah sebut. Kita buktikan A bintang B bintang C, yang dimana ABC-nya ini anggota dari 2Z tadi. Ya nggak apa-apa, mau teman-teman DEF atau XYZ lagi, itu nggak masalah. Tuh. Nah, sekarang kita tambahin satu variabel lagi, C-nya itu 2Z, sama kayak sebelumnya, kita ubah A-nya itu 2X, B-nya itu 2Y, C-nya itu 2Z. Nah, sama dengan, sehingga karena kita sifat asosiatif ya, yang penjumlahan, sehingga dapat di sini 2X plus 2Y plus 2Z. Kita ubah lagi ke bentuk awal, yaitu A tambah B plus C, atau sama aja dengan dalam kurung A bintang B, tutup kurung bintang C. Jadi terbukti dia itu asosiatif. Mungkin ini masih simpel ya teman-teman. Kita lanjut lagi, asosiatif udah terbukti, tertutup udah terbukti, tinggal langkah terakhir. Apa ini terakhir? Oh, kita coba. Nah, di sini udah terbukti asosiatif, tertutup. Kita lanjut, berarti kalau misalkan membuat identitas. Ini kan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan, identitasnya itu, dia itu ke 0 ya. Kayaknya itu 0. Berarti A bintang 0 dibinarkan ya. A bintang 0 sama dengan A plus 0. A plus 0 tentu saja yaitu A sendiri. Lalu 0, operasi biner sama A, atau kebalikannya, tetap aja sama, yaitu A juga kan. Tetap A juga dia. Jadi karena dua operasi ini juga sama, jadi 2Z itu muat elemen identitas. Poin ketiga udah dapat, asosiatif, identitas, dan tertutup udah.
Nah, dan selanjutnya kita inverse, berarti ada 4 ya. Sorry, tadi ketutup belum disebutin. Nah, kalau inverse, masih pakai yang tadi, A-nya itu 2X, dan inverse-nya di sini, apa namanya, terhadap penjumlahan gitu ya. Maka 2X dioperasi binerkan sama apa, atau di sini kan 2X ditambah apa, biar hasilnya itu 0. 0 itu kan identitas kan, berarti 2X ditambah negatif 2X. Gitu, berarti ini inverse-nya nih, inverse-nya. Karena negatif 2X juga anggota dari si 2Z, nah, ini sebelumnya, sehingga kita juga diuji dengan kebalikannya juga sama, jadi setiap elemen 2Z memiliki inverse terhadap operasi bintang. Nah, ya, oleh karena itu, karena dia itu udah tertutup terhadap operasi bintang, kesimpulannya itu ya, dan juga operasi bintang yang bersifat asosiatif, dan punya identitas, dan juga memiliki inverse, disimpulkan bahwa 2Z itu merupakan grup. Nah, gimana teman-teman? Lumayan pusing kan? Ya. Intinya tertutup, terus asosiatif, identitas, sama inverse. Nah, kita lanjut lagi. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tinggal dikit lagi sih. Kalau nggak ada, lanjut dulu aja, selesai. Oke, karena tadi rada lumayan panjang, ini contoh kedua lebih simpel lagi. Agak lebih simpel aja. Nah, di sini buktikan bahwa himpunan G sama dengan 0,1, jadi cukup dua bilangan doang, 0 dan 1, nggak kayak yang tadi. Yang tadi kan lebih abstrak banget ya, yaitu nggak ada sama sekali itunya. Disimbolin A sama B sama C sama X sama Y, oke lah. Dan ini lebih jelas lagi, 0 sama 1. Dilengkapi dengan operasi perkalian biasa X bukan grup. Dibuktiin. Oke, cara kita buktiinnya itu adalah, nah di sini misalkan himpunan G-nya itu 0 sama 1. Dengan perkalian biasa gitu, kayak 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 2, dan seterusnya. Intinya perkalian biasa, bakal ditunjukin bahwa si grup G dengan perkalian biasa itu bukan grup. Seperti sebelumnya, kita coba dulu, karena ini tertutup, ya, karena dia tertutup hanya di bilangan 0 dan 1. Jadi tertutup. Dan yang kedua, kita coba elemen identitasnya. Karena ini perkalian, berarti elemen identitasnya itu 1, dan di mana 1 ini merupakan anggota si G juga. Oke, karena 0 dikaliin identitas, yaitu adalah 0, dan 1 kali identitas, yaitu 1. Oke, identitas juga kita benar. Tertutup udah, identitas udah. Kita selanjutnya bakal coba juga nih, apakah kalau asosiatif kayaknya nggak bisa deh. Asosiatif kan minimal 3 kalau nggak salah, ABC. Ya, di sini asosiatif kita nggak terlalu bisa. Dan yang keempat,
kita coba juga inverse-nya. Nah, sedangkan di sini inverse-nya itu kalau satu kan apa ya, inverse-nya sama satu per satu, yaitu satu sendiri juga termasuk inverse gitu kan. Satu ada inverse-nya, tapi di sini 0 nggak ada inverse-nya. Karena bisa dilihat ya, 0 kali 0 inverse yaitu sama dengan identitas 1. Aneh juga ya. Oke, intinya di sini kita untuk 0 tidak memiliki inverse. Karena 1 per 0 tak terdefinisi. Oke. Simpelnya nggak ada. Jadi terbukti bahwa grup G dengan perkalian biasa, di mana anggota grup G-nya itu adalah 0 dan 1, itu bukan grup karena tidak memenuhi sifat asosiatif dan juga dia tidak memenuhi inverse, tidak memiliki inverse salah satu anggotanya. Oke. Dua ini selesai. Mungkin selanjutnya kita ada silakan screenshot teman-teman. Ini ada challenge buat kalian. Dan tenang aja kalau misalkan untuk berapa ya? 3 orang yang jawabannya memuaskan gitu ya, atau mendekati, yang dari kakak udah ada kunci jawabannya. Kalau misalkan teman-teman bisa 3 orang tercepat dan mendekati benar, bakal ada hadiah kecil-kecilan dah. Serius. Silakan screenshot aja kalau mau ini. Ada reward-nya ya, Kak? Ya, dari kakak ini ntar. Ini mah eksklusif. Wah, ayo teman-teman nih, dicoba dikerjain. Siapa tahu nih, teman-teman misalnya yang paling cepat dan jawabannya mendekati benar kan bisa dapat reward dari Kak Daus. Dikerjain dari sekarang ya, Bang? Kalau misalkan, oh iya, belum Sampai kasih tahu. pukul Kalau berapa misalkan, pengerjaannya? Huh? Ini dikerjain Boleh. sekarang kan, Bang, live? Kalau batas waktunya, nggak ada batas waktu sih sebenarnya mah. Cuma yang penting Oh, nah, udah di screenshot semua. Kalau itu ya PPT-nya juga ada di itu juga sih, di drive. Ya, selanjutnya, oke, kalau udah kita next ya. Nah, dan terima kasih. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Ada yang pengen ditanyain, silakan. ya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan Rizky. Iya, terima kasih. Jadi di sini saya ingin bertanya ya, boleh diizin nggak Kak Firdaus ke yang slide apa yang contoh soal kedua itu? Salah. Oke, ntar ya.
Yang bagian jawaban. Nah, di bagian jawaban. Iya. Jawaban ya? Nah, itu yang saya pengen tanya tuh yang bagian itu yang inverse itu kalau emang kagak memenuhi satu emang semua jawabannya itu jadi kayak apa sih, kayak ya istilahnya kayak bukan anggota dari si G-nya itu gitu. Mhm. Oke. Ya itu aja sih ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, jadi benar juga sih tadi. Jadi kalau misalkan anggota inverse juga bukan dari G, sebenarnya udah gampang ngebuktiin gitu ya, bahwa dia itu bukan termasuk grup gitu tuh. Walaupun tadi dua syaratnya udah terpenuhi gitu kan, kayak tertutup dan juga tertutup terhadap operasinya sendiri gitu berkalian, bener. Dan yang kedua, dia juga punya elemen identitasnya. Tadi udah dibuktiin kan di sini, mana ya? Nah, 0 kali elemen identitasnya tetap 0, 1 dikali elemen identitasnya itu 1. Elemen identitas di perkalian itu ada kan 1 ya. Berarti 0 kali 1 ya 0, 1 kali 1, 1. Cuma emang tadi juga apa namanya, di sini minusnya itu asosiatif kita bisa buktiin, soalnya cuma ada 2 elemen doang gitu. Kalau misalkan 3 aja minimal, nah itu pasti bisa. Kalau misalkan 0, 1, 2 aja, pasti bisa buat diasosiatifin. Itu sih. Dan yang ke selanjutnya juga tadi inverse. Kayak ngomongin inverse, di sini kan kalau 1, jelas ya, dia itu juga inverse dirinya sendiri gitu. Ya 1 dikali 1/1, ya tetap 1 juga kan gitu. Kalau di sini kan 0. Inverse-nya dari 0, biar jadi unsur identitasnya itu 1, kan nggak ada juga gitu ya. Bingung gitu, 0 kali berapa biar hasilnya 1. Berarti nggak ada kan? Nah, Ya, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Yuk, mumpung masih bertemu dengan Bang Daus nih, teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau udah cukup? Halo teman-teman, ini masih pada stay nggak ya di Zoom-nya? Oke, kalau misalnya cukup, kita lanjut ke sesi dokumentasi aja ya Kak ya.